Densis, kita kembali lagi di channelnya Pro Tuner Motorcycle. Nah, kali ini ada mesinnya KLX 250 di depan saya nih. Nah, jadi motor ini baru saja ganti kruk as, bearing. Ini bearingnya. Nah, ini kruk as yang lama nih. Nah, ini. Nah, kruk asnya udah bunyi. Jadi itu tadi salah satu metode untuk mengecek kruk asnya sudah connecting rodnya atau ini stang pistonnya itu udah bunyi apa belum tadi dengan metode begini ini. Nah, itu udah ada suara dentingan, itu berarti dia sudah saatnya ganti karena mungkin bearing ataupun stang sekat di dalamnya sudah haus. Dan kalau untuk KLX 250 kita nggak bisa beli ininya aja. Jadi connecting rod ini tidak dijual secara terpisah. Jadi kalau ada problem di connecting rod, ya kita harus beli crankshaft AC seperti ini atau kruk as sepenuhnya seperti ini. Bicara soal bandrol, sih kemarin kita nembusnya hampir 4 jutaan, 3,9an lah. Untuk bearing sih nggak susah. Di toko-toko bearing banyak banget yang jualan nih. Nah ini kita udah masang nih kruk as yang baru. Nih, jadi kalau untuk masang kruk as di sini, jadi akan saya jelaskan satu-satu ya. Ini untuk masang kruk as ke bagian sini, crankcase yang sebelah kiri, butuh alat khusus. Karena posisi bearing dengan crankcase ini posisinya kencang sekali, jadi ini nggak bisa dicabut ya. Jadi masangnya harus ditarik pakai alat khusus nih. Ini alatnya nih. Jadi alat ini diputer di sini, dipasang di sini, baru dia dikencengin. Jadi kruk asnya ketarik dan kita biasanya ganjelnya pakai gear gini. Nah gini. Nah ditarik ini tadi udah kepasang nih. Jadi. Nah kalian yang pengen tahu dalemannya, sebenarnya hampir semua motor sama sih. Ini ada sistem transmisi seperti yang kemarin kita jelaskan di chapternya Ninja 250. Ini sama. Terus yang wajib diperhatikan lagi adalah KLX 250 juga mempunyai engine balancing. Nah ini balancing engine-nya. Nah, jadi ini bagian-bagian crankshaft-nya, ini bagian kruk as, ini bagian titik beratnya atau counter balance weight-nya. Dan ini pemasangan seperti ini. Dan wajib diingat, setiap pemasangan balancer selalu ada timing mark atau tanda titik. Nih, ini ada tanda titik nih. Juga di poros gigi balancer juga terdapat tanda titik. Nah, sekarang pemasangannya gini. Untuk titik di poros ini wajib selaras dengan titik ini. Nah, kita pasang. Nah, ini. Nah, oke. Cuman karena ini sistem giginya namanya scissor gear. Jadi gigi gunting. Jadi ini bisa bergeser karena posisinya ngunci. Nah, ini. Masanya harus kita tahan gini. Nah, jadi fungsinya scissor gear itu ini menggunting, jadi untuk mengurangi suara noise pada gigi ketika berputar. Nah, jadi ketika udah terpasang seperti ini, jadi pastikan titiknya semuanya sama. Nah, oke, ketika ini sudah terpasang, balancer dan titiknya sudah dipastikan aman, dan transmisi sudah terpasang. Jadi di sini ada satu buah ring juga nih di gigi 1 sekunder. Nah, selanjutnya kita memasang sistem transmisi. Sebelum memasang transmisi, di sini ada 2, yaitu ada poros primer yang berhubungan dengan kopling, dan di sini ada poros sekunder yang berhubungan dengan sprocket atau gear. Nah, di sini ada 2 tipe juga. Di sini ada yang kecil dan ini ada yang besar 2.
Yang besar ini untuk yang sekunder, sedangkan ini untuk yang primer. Jadi masangnya gini. Nah, dia bertemu dengan gigi geser atau slide gear nih. Dia kerjanya nanti seperti ini kerjanya. Dan untuk menuntun posisinya agar selalu konstan, di sini ada guide bar atau batang penuntun. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang ini untuk yang sekunder. Nah, kita pasang. Oke. Nah, ini baru ada shift drum. Di sini ada alurnya. Jadi pergeseran alur inilah yang nanti akan menggeser shift fork tadi. Oke, kita pasang. Dan di sini untuk yang ini masuk sini. Oke. Oke. Nah, kita cari posisi giginya yuk. Nah, ini gigi 6 nih. Gigi 6. Nah, ini gigi 1. Set. Nah, ini dia posisi netral. Jadi ketika posisi netral, poros sekunder tidak ikut berputar. Jadi memang ada alurnya sendiri ya. Oke. Ketika sudah dalam posisi netral, bagus. Oke, habis itu kita. Nah, oke. Sebelum kita menutup crankcase-nya, jadi antara crankcase kiri dan kanan di Kawasaki KLX 250 tidak ada gasketnya. Jadi kita cukup menggunakan lem aja. Jadi untuk lemnya yang biasa sering kita gunakan adalah nih produknya Tribon 1104. Jadi dalam pengeleman tidak perlu terlalu banyak ataupun terlalu tebal karena mubazir juga ketika nanti kita tutup, kita kencengin, lem itu bakal keluar. Jadi kita pakai secukupnya aja. Jadi kalau lem terlalu banyak, terkadang itu meleleh kemana-mana. Dan nanti ketika mesin ada oli, kadang-kadang itu dia terbawa masuk ke filter oli. Dan itu kadang-kadang menyumbat. Dan membuat oli nggak naik. Jadi ketika pemberian lem, secukupnya saja. Nah, ini. Nah, tadi kan udah kita kencengin, cuman kan belum kenceng banget. Nah, untuk metode pengencangan biar sesuai dengan standar pabrik, kita harus menggunakan kunci moment atau torsimeter atau torque wrench. Nah, ini untuk tingkat kekerasannya di sini. Nah, di satuan kita tetapkan di satuan Newton meter. Ini ada di 10 Nm, 10 Newton meter. Oke. Nah, oke. Jadi kalau pakai kunci moment atau kunci torsi, kalau udah kencang, kekencangannya udah cukup, dia akan berbunyi. Nah, oke.
Jadi seluruh mesin sudah kita keraskan dan kita cek juga putaran mesinnya. Kulkasnya berputar dengan baik, tidak berat. Terus di sini juga transmisi masih dalam posisi netral. Jadi kalau kita putar, transmisinya tidak bergerak lawannya. Berarti mesin masih dalam posisi netral. Oke, langkah berikutnya adalah kita memasang nah ini dia. Ini ada bintang nih, ada bintang shift drum. Jadi pemasangannya ada knob, pin harus masuk di sini. Jadi ini menentukan posisi perpindahan gigi. Oke, pasang. Nah, di sini ada 6 groove, yaitu 7 total netral, dan ada gigi 1, 2, 3, sampai 6. Tiap cowokan ini adalah setiap ini gigi, dan paling kecil ini adalah posisi netral. Jadi nantinya dia akan ditahan oleh ini, stopper. Stopper ini ada di posisi sini. Dan di stopper ini terdapat sebuah per penegang ini nih, pernya. Jadi dia menjaga posisi stopper selalu pada posisi yang keras. Oke, sebelumnya kita kencangkan dulu. Oke, untuk ini kita patok di angka 15 Newton. Oke. Nah, ini setelah terpasang, ini stopper cara bekerjanya, jadi dia nih melawan kekuatan per dan dia masuk ke bagian nah, di bagian kecil ini posisi harus netral. Kita cek dulu yuk, sekali lagi. Ceknya gampang, ini tahan dan poros di kopling kita putar. Dan ini benar-benar sudah netral, jadi sudah selesai pemasangannya untuk mesin bagian tengah. Nah, lalu mengenapi sistem transmisi bekerja, lalu kita memasangkan garpu pemindahnya. Nah ini sistem transmisinya KLX berada di sebelah kiri. Jadi kalau kita mengetap oli atau buang oli dari sini, oli akan keluar lewat sini nih. Ini tempat buang oli. Sistem transmisi, jadi di sini nanti ada packing dan ada tutupnya. Ini tutupnya nih, nanti kita kasih packing dan kita pasang. Nah, itu sistem bagian tengah milik KLX 250. Jadi di episode 1 tadi kita menjelaskan untuk pemasangan tengah. Next, langsung kita pemasangan bagian kopling dan silinder. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Untuk saat ini sampai ke sini dulu. Dan jangan lupa pantengin terus channel kita dan subscribe biar gak ketinggalan. Sampai ketemu di video selanjutnya.